Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berjumpa kembali di Viral Indonesia News. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih saya ucapkan untuk semua sahabat yang telah mendukung channel ini. Dukungan para sahabat semua adalah partisipasi para sahabat di dalam rangka ikut serta membentengi akidah umat dari segala bentuk pendangkalan akidah yang sangat gencar dilakukan oleh para misionaris. Untuk kesekian kalinya, lagi-lagi Pendeta Abraham bin Moses alias Saifuddin Ibrahim mengemis donasi, selalu menyebut-nyebut donasi. Tidak tahu untuk apa, tetapi yang jelas posisinya sekarang di Amerika semakin bertambah kesulitan. Hidupnya terpuruk ketika visa atau izin tinggal di Amerika sudah habis, dan lalu musibah datang bertubi-tubi ketika channelnya kena dismonetisasi. Akhirnya selalu mempromosikan dirinya agar mendapatkan donasi. Tetapi pertanyaannya, siapakah yang mau memberikan donasi kepada Saifuddin Ibrahim? Jangankan umat Islam, umat Kristen pun sudah pada tahu, sudah bisa mikir ya, tidak ada gunanya memberikan donasi kepada Saifuddin Ibrahim kalau toh nanti Saifuddin Ibrahim makan ataupun kenyang dari hasil donasi lalu dipakainya untuk menghujat, untuk menista. Jadi mereka sudah bisa mikir tidak ada gunanya dan mubazir, tidak perlu lagi memberikan donasi kepada Saifuddin Ibrahim. Dan di satu sisi Pendeta Saifuddin Ibrahim ini selalu menghina, melecehkan dan menistakan agama Islam. Tetapi di sisi yang lain banyak sekali dari kalangan Kristen sendiri yang kritis dan logis akhirnya bisa mikir apakah Islam itu seperti yang Saifuddin Ibrahim tuduhkan. Dan akhirnya mereka mencari tahu tentang agama Islam, belajar perbandingan agama, belajar kitab-kitab suci, dan akhirnya justru dari mereka banyak sekali yang akhirnya menemukan kebenaran di dalam agama Islam dan lalu berbondong-bondong masuk Islam. Cie minta donasi. Silakan kirim ke donasi saya ya. Jangan masukkan uang ke kotak masjid. Silakan kirim ke donasi saya ya. Jangan masukkan uang ke kotak masjid. Siapa saja orang Kristen yang masukkan ke kotak masjid sama dengan membantu teroris. Silahkan berdonasi, tapi kalau mau membantu saya juga terserah. Nah sahabat, di sini sangat jelas sekali ya, hanya karena donasi, ngemis-ngemis donasi, lalu akhirnya Saifuddin Ibrahim kembali memframing, menuduh dan memfitnah Islam agama teroris. Tetapi kita ketahui bersama di dunia ya, semenjak adanya perang salib, perang dunia, dan agama apakah yang terkenal melalui ekspansi di seluruh negara-negara di dunia yang disebarkan dengan penjajahan, itu semua orang juga sudah tahu. Jadi semua apa yang difitnahkan Saifuddin Ibrahim ini sebenarnya berbalik kepada dirinya sendiri. Hanya karena donasi dibela-belain, Saifuddin Ibrahim ini kembali menebar fitnah yang sangat keji terhadap agama Islam. Nah sahabat, apakah yang kemudian terjadi dengan semua fitnahan dan tuduhan Saifuddin Ibrahim ini? Apakah lantas orang yang berpikir, yang bisa mempergunakan akal dan logika sehatnya lantas langsung serta-merta mempercayai ucapan atau tuduhan atau fitnahan Saifuddin Ibrahim ini?
Tentu tidak, sahabat. Mereka jelas akan menelusuri, akan mencari tahu kebenaran. Apakah benar yang difitnahkan oleh Saifuddin Ibrahim ini? Sehingga banyak sekali dari mereka yang akhirnya menemukan kebenaran seperti apa sebenarnya Islam. Apakah di dalam Islam mengajarkan teroris? Ternyata tidak, karena di dalam Islam adalah agama damai, agama rahmatan lil alamin. Dilarang membunuh kalau tidak ada hak. Kalau seandainya Saifuddin Ibrahim ini selalu mengungkit-ungkit ayat perintah bunuh yang notabene itu adalah konteks ayat dalam masa-masa peperangan, itu sudah tidak berlaku lagi di masa ketika perang sudah selesai. Nah, itulah yang selalu digoreng dan di-framing oleh Saifuddin Ibrahim dengan memfitnah Islam, agama teroris. Tetapi realitanya sungguh lain daripada apa yang difitnahkan oleh Saifuddin Ibrahim. Bahkan justru berbanding terbalik, justru umat Islamlah mayoritas, ya, umat Islam adalah korban daripada terorisme itu sendiri. Saya dulu diajarin Islam itu agama yang keras gitu, dan rata-rata ya nggak jauh beda lah ya dengan doktrin-doktrin lainnya, terorisme. Apalagi dengan pas itu zamannya 92 ya Allah, 98 ya, zamannya 98, terus peristiwa Twin Tower ya, jadi ya memang saat itu saya memikirnya kok gini sih ajarannya Islam gitu. Dan saya itu termasuk orang yang kalau misalkan saya ngeliat azan di TV saya skip. Baru saja yang kita dengarkan tadi adalah kesaksian dari seorang mu'alaf, seorang gadis Tionghoa yang dulunya memang ditanamkan di dalam agamanya yang lama, ditanamkan bahwa Islam itu adalah identik dengan terorisme. Dan lalu akhirnya dengan segala keterbukaan, lalu saudari baru kita yang mu'alaf ini lalu mencari tahu apakah memang sebenarnya Islam itu agama teroris, seperti yang selama ini dogma yang dia terima, yang selalu framing bahwa Islam adalah identik dengan terorisme. Tetapi alhamdulillah realitanya, jika siapapun bisa membuka hati dan mempelajari bagaimanakah sebenarnya ajaran Islam, maka dia akan benar-benar menemukan di situ bahwa Islam memang tidak mengajarkan terorisme, dan di dalam Islam adalah terdapat agama yang damai dan rahmatan lil alamin. Menjawab tuduhan Islam agama teror, coba silahkan jawab dulu 14 pertanyaan ini. Mu'alaf asal Jerman Pierre Vogel yang mengikrarkan syahadat pada tahun 2001 melontarkan beberapa pertanyaan kepada dunia barat yang selama ini menuduh Islam identik dengan teroris. Nah sahabat, inilah 14 pertanyaan yang disampaikan oleh Pierre dalam sebuah ceramahnya, sebagaimana seperti yang sudah kita upload kemarin ya, beberapa minggu yang lalu, ketika Islam dituduh sebagai agama teroris. Nah realitanya apakah benar seperti itu? Mari kita tes dengan 14 pertanyaan ini. Pertama, siapakah yang selalu menjajah sebuah negara damai, aman, tentram hanya untuk kepentingan ekspansi? Pertanyaan kedua, siapakah yang menyulut perang dunia pertama? Pertanyaan ketiga, siapakah yang menyulut perang dunia kedua? Pertanyaan keempat, siapa yang selalu menyiarkan sebuah ajaran agama dengan cara menjajahnya terlebih dahulu? Saya ulangi pertanyaan nomor 4, siapa yang selalu menyiarkan sebuah ajaran agama dengan cara menjajahnya terlebih dahulu? Pertanyaan kelima, siapakah yang menjatuhkan bom atom atas Hiroshima dengan keji, tidak berperi kemanusiaan, dan mengorbankan jutaan rakyat sipil? Pertanyaan keenam, siapakah yang membantai 20 juta suku aborigin di Australia? Pertanyaan ketujuh, siapakah yang membantai lebih dari 100 juta suku Indian merah di benua utara Amerika?
Pertanyaan ke-8, siapakah yang membantai lebih dari 50 juta Indian merah di benua selatan Amerika? Pertanyaan ke-9, siapakah yang menjadikan lebih dari 150 juta manusia di Afrika sebagai budak atau apartheid? Di antara 77% dari mereka meninggal di perjalanan dan dikubur di lautan Atlantik. Pertanyaan nomor 10, siapa yang selalu tertarik untuk menguasai serta merampas minyak suatu negara, baik dengan cara mengadu domba negara tersebut, mendanai oposisinya, menyebar fitnah bom, membuat negara tersebut tak kunjung ada kedamaian? Pertanyaan nomor 11, siapa rentenir dunia atau IMF yang justru membuat negara pasiennya jadi tambah sengsara dengan sistem busuk dan kejinya? Pertanyaan nomor 12, siapa pelaku dan pendukung penjajahan, perampasan lahan masyarakat, pembantaian warga Palestina dari tahun 1948 hingga sekarang? Pertanyaan ke-13, siapa pelaku dan pendukung krisis di beberapa negara dengan cara membuat nilai dolar dengan cara licik menjadi tinggi hingga negara tersebut tidak sanggup membayar utang dolar dan harus menjual berbagai asetnya? Pertanyaan nomor 14, siapa pelaku yang selalu menghina dan melecehkan sebuah ajaran agama, baik dengan menghina tokoh agamanya atau membakar kitabnya? Nah, sahabat, dari 14 pertanyaan yang sudah saya bacakan tadi, sama sekali bukan negara Islam maupun orang Islam yang melakukannya.